Sabar dan rendah hati wujud kedewasaan iman. Kita fokus pada kedewasaan iman. Tradisi orang memasak, kalau katanya, kalau sudah berbulan-bulan tidak ada tamu, biasanya mereka potong ayam. Ini tradisi. Benar atau tidak itu kemudian nanti dipertanyakan. Kenapa? Karena bagi mereka kalau orang sudah tidak kedatangan tamu itu ada banyak faktor. Dan ya bisa memang juga kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau ada rumahnya orang sepi terus, tidak ada orang berkunjung, ya mungkin tidak ada orang di rumahnya, itu pertama. Tapi faktor berikutnya pasti karena orang dalam rumah itu tidak welcome. Kalau ada tamu tingkah rusul lindona itu bisa juga sehingga sunyi-sunyi terus. Periksa saja rumah tak, kalau sunyi-sunyi terus ya apakah kita kurang di rumah ataukah muka kita yang kurang bagus. Kenapa? Karena ya tradisi kita selalu berharap, orang tua kita berharap bahwa tamu adalah raja. Sehingga diupayakan bagaimana caranya menarik tamu. Itu sudah dilakukan Abraham jauh sebelum orang memasak. Terbukti dari cerita ini. Bagaimana ketika Abraham ini bangsa nomaden. Bangsa nomaden itu adalah orang yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sehingga kalau ada orang lewat itu wah senang sekali. Coba bayangkan kalau kita tinggal di tempat yang tidak ada kurang penduduk lalu tiba-tiba ada orang lewat ya kelamalah ke sini. Siapa tahu ada sepotong tembakau atau apa yang baru yang dibadat. Itu dilakukan. Nah, tradisi itu juga kemudian dilakukan oleh Abraham. Dan dilakukannya tidak sembarangan, tapi sangat serius. Itu tadi saya ceritakan tradisi orang memasak. Sekarang kalau kita pergi di rumah-rumah di memasak, kita langsung dapat tulisan tertempel, tamu wajib lapor. Toh? Itu berarti bahwa ini tradisi ini mulai bergeser. Bahkan kita juga di situ di depan gereja ada tamu 24 jam harus lapor. Padahal dulu kita tamu ya harusnya menjadi orang yang istimewa. Sekarang kalau kedatangan tamu segera lapor. Begitu aturannya toh. Apalagi kalau mau 24 jam ada di rumah kita. Tapi tentu itu tidak merubah pola pikir dan paham kita. Ada keseriusan. Ada bentuk kedewasaan iman seorang Abraham, yaitu bahwa baginya tamu adalah raja. Dan kemudian dia menyambutnya. Dulu saya pernah ke suatu tempat itu namanya Seko. Di Seko itu orangnya sangat menghargai tamu. Mungkin sama dengan orang memasak. Tapi di banyak cerita kalau dari kampung-kampung ini di jalan dari memasak ke sini banyak juga orang bercerita dan bilang jangan singgah di tempat itu. Apa di tempat itu? Biar air putihnya tidak ada kasih iki. Ada itu. Saya tidak tahu tempat mana, tapi pernah saya dengar cerita seperti itu. Tapi kita berharap bahwa kemudian orang-orang kita tidaklah begitu. Jadi waktu saya ke Seko itu suatu tempat yang menurut saya tamu itu istimewa sekali. Biar itu tukang ojek yang datang selalu kalau pulang dikasih apa-apa, dikasih beras dan seterusnya, kopi dan lain sebagainya. Cuman ya semakin banyak dia kasih kita, semakin tidak kuat kita bawa. Jadi aplikasi mereka diterima saja dengan terima kasih banyak ibu. Tapi kan kita perjalanan bagaimana? Terlalu berat untuk kita bawa pulang. Tapi apa yang saya mau ceritakan dari situ? Sesungguhnya semua itu adalah bagian dari ungkapan kasih sayang. Ada teman saya yang sedikit nakal. Waktu kami berkunjung itu, dengar cerita dari informasi teman bahwa itu ibu belum berapa lama itu ada anaknya meninggal, anak muda. Ini teman saya ini agak nakal, dia bilang, sudah, pokoknya mulai nanti malam sampai selama kita di sini kita akan makan enak. Dari mana lagi dapat ide ini? Dia ambil sarung, baru dia cerita, ibu, kapan meninggal itu? Saya lupa namanya itu anak-anak. Kapan meninggal itu? Ibunya cerita, kasihan, belum, baru 3 bulan yang lalu meninggal, langsung dia masuk sarung, menangis. Temanku itu, sahabatku itu. Dan betul-betul dia menggambarkan bagaimana dia begitu bersedih. Mulai malam itu kami dipotongkan ayam sampai kami pulang. Sesudah dalam perjalanan pulang saya tanya, temanmu betul itu kah? Dia bilang tidak, tapi kan saya dengar informasi bahwa dia meninggal 3 bulan yang lalu. Nah itu, kemudian, tapi bukan itu yang kita mau cerita sekarang. Nah, ada proses bahwa menyambut tamu itu ditamu dengan cara memberi makanan istimewa. Dan ketika itu dilakukan oleh Abraham dalam ketulusan, maka
dia kemudian mendapat berkat. Janji yang lama tentang kehadiran seorang anak bagi Abraham diperbaharui. Kenapa dipotong bacaan hanya sampai ayat 10a? Karena gambaran berikutnya tidak bercerita tentang iman. Bahwa janji Abraham diperbaharui. Ketika seseorang melakukan yang baik, maka akan ada pembaharuan janji. Kedewasaan iman itu, pengucapan syukur adalah bentuk kedewasaan iman. Kalau kita mengucap syukur seperti yang dilakukan sekarang ini, bukan karena paksaan, tapi bentuk respon kedewasaan iman. Semakin sering seseorang mengucap syukur, sebenarnya semakin menggambarkan bahwa itu bentuk respon kedewasaan iman. Kita harus melakukan restorasi. Kita melihat bagaimana perjalanan Yesus. Berapa waktu yang lalu saya menceritakan bahwa ternyata Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, dia menggunakan pola ekaristi. Senjata utamanya itu adalah makan bersama. Makan bersama itu adalah simbol pemulihan. Tradisi orang memasa juga begitu. Maka si kalian tahu, ya baik itu mau batabiti tahukah dan seterusnya atau apalah, pokoknya ada masalah dibicarakan, bisa semua diselesaikan. Ada pemahaman adat tua bahwa adat tua itu tidak hanya bicara saja. Adat tua itu ada pada satu konsep bahwa semua persoalan dapat diselesaikan dalam bentuk perdamaian. Dan puncak dari seluruh realitas perdamaian adalah makan bersama, ekaristi namanya. Ekaristi itu adalah gaya Yesus dalam pelayanannya. Apa-apa saja yang dilakukan Yesus, bagaimana kemudian akan kita pahami ini, karena ini ada hubungannya dengan syukur tahunan, dan kita kemudian makan bersama. Memberi makan 5.000 orang, gaya restorasi Yesus, bagaimana mengubah pola pikir orang-orang waktu itu. Masuk awal mujizatnya dimulai dari pesta perkawinan di Kana. Itu pasti acara makan. Memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Makan ketika dia lewat di sebuah ladang gandum. Kemudian makan di rumah orang Lewi atau Matius. Makan di rumah Simon orang Farisi. Makan di padang gurun. Cerita tentang bagaimana dia makan. Makan di rumah Marta dan Maria. Makan di rumah Simon orang Kusta. Makan di perjamuan terakhir. Makan waktu jalan ke Emmaus. Makan waktu dia di Yerusalem. Makan waktu dia di Tiberias. Makan waktu di rumah Sakeus. Seluruh tempat-tempat pemulihan, proses-proses pemulihan diakhiri dengan makan bersama. Dan puncaknya itu ada di perjamuan terakhir. Perjamuan itu adalah tempat pemulihan, bukan tempat penghakiman. Jadi seluruh masalah boleh ada, tetapi waktu mereka memulai perjamuan, maka semua dilupakan. Waktu murid-murid lari dan tidak lagi ketika Yesus bangkit, dia dikumpulkan kembali dengan makan bersama di pinggir pantai. Pulihlah semuanya. Kita juga begitu. Tradisi makan bersama, kemudian kita restorasikan sebagai bagian dari cara pemulihan, bukan penghakiman. Yesus datang itu bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang itu adalah memulihkan dunia. Sehingga konsep perjalanan kita adalah bagaimana hidup untuk terus saling memulihkan. Kejutkan dunia bahwa sekalipun di rumah-rumah kita sudah terpampang tamu wajib lapor, dan sepertinya kehadiran tamu itu menakutkan. Kejutkan dunia bahwa kita ini warga gereja atau raja pemasa tetap membuka diri untuk semua tamu dalam bentuk apapun. Kita welcome, kita anggap bahwa makan adalah simbol cinta dan kasih sayang. Sehingga kalau orang-orang Toraja bertemu, mana Sumuraka? Itu bukan berarti bahwa dia sedang lapar, tidak. Dia sedang berkata bahwa aku adalah bagian dari engkau. Dan kita juga bilang, oh iya, taruh mau kota dapur. Nah, terus di dapur. Belum tentu bahwa di dapur itu sudah ada masakan, tetapi kemudian itu menjadi simbol keakraban dan simbol cinta kasih. Sehingga kalau saya datang di rumah Bapak Ibu, katakan saja, silakan terus ke dapur. Walaupun saya tahu bahwa lagi musim langka gas, tidak mungkin ada apa-apa. Kejutkan dia dengan makan bersama. Tradisi makan bersama adalah cara Kristus memulihkan murid-muridnya. Kita juga tentu di hari ini, momen besar, bahwa kita kemudian akan makan bersama sebagai simbol sukacita. Kita percaya bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari ungkapan syukur, bukan suatu keterpaksaan. Dan percayalah bahwa sebagai orang dewasa di dalam iman, simbol pengucapan syukur adalah bukti dan tanda kedewasaan iman. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah, kalau diputus pacar, apa yang mau disyukuri? Syukurilah bahwa kamu diputuskan lebih awal, sebelum kamu terlalu dalam jatuh cinta. Kalau harga nilam sedang turun,
Bersyukurlah bahwa kemudian biaya nilam lebih sedikit daripada biaya jagung. Kalau lagi tidak sehat atau kurang sehat atau lagi sakit, bersyukurlah bahwa itu mungkin kesempatan bagi kita untuk mengistirahatkan tubuh. Kalau lagi sedang naik pangkat dan lain sebagainya, bersyukurlah karena tidak ada sesuatu yang tidak dapat disyukuri. Kita harus bersyukur untuk segala hal. Ingat, ciri iman yang dewasa adalah iman yang hidup dalam pengucapan syukur. Dan setiap kita mengucap syukur, momen itu adalah menjadi tempat di mana pembaharuan janji Tuhan. Ada orang yang tidak tahu mengucap syukur. Pokoknya dia bilang, ay masih kan kami akan tai api, dan seterusnya. Ini juga cara hidup yang pesimis. Tidak boleh. Kita harus belajar mensyukuri. Iblis bekerja dengan sangat baik di tengah kehidupan orang yang hilang pengharapan. Saya ulangi. Iblis bekerja sangat baik dan cepat dan sangat mudah di tengah kehidupan orang-orang yang hilang pengharapan. Tapi di dalam kehidupan orang yang berpengharapan dan limpah syukur, iblis susah bekerja karena kuat. Orang itu kuat. Semoga saya dan saudara hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa dalam iman dengan terus rajin mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak sebatas itu. Sering juga makan bersama Yesus itu mendapatkan dan menjadi konflik yang baru. Dia makan di rumah orang berdosa. Masa makan di rumahnya Lewi? Masa ke situ makan? Ini sisi yang lain. Jangan sampai juga kegiatan-kegiatan makan bersama kita bukannya menumbuhkan iman, tapi meninggalkan. Mau bungkus sia tidak kita. Masa habis. Jangan sampai itu kemudian terjadi. Tuhan mempunyai kita untuk melihat bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, dan jangan kemudian pengucapan syukur meninggalkan bekas yang seperti orang-orang Farisi. Lihat, marah orang Farisi kalau Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Padahal waktu Yesus makan dengan orang berdosa, dia sedang memulihkan.